ini nikmat dan anugerahnya masih kita dapatkan, masih kita terima, dan kita selanjutnya mengucapkan kalimat hamdalah dalam keseharian kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan para orang yang telah berjuang di jalannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimahullah, pada siang kali ini telah hadir dengan kita Bapak Kiai Profesor Ahmad Syahril Ismail yang akan membawakan materi tentang bagaimana sih sholat khusyuk. Gimana sih agar sholat kita menjadi khusyuk? Kita tahu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, sesungguhnya sholat itu sangat berat, sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mungkin malam ini kita agak malas untuk sholat, kita mungkin kurang khusyuk untuk sholat. Nah, misalnya kita menambah ilmu kita, memperoleh ilmu kita untuk memberikan amal yang lebih baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita mulai materi, marilah kita buka ayat ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang kalau Kiai sampai jam 1:03. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi ja'ala sholata ibadati wa man aqamaha faqad aqamati wa man tarakaha faqad adamati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salat adalah satu ibadah istimewa bagi umat Islam. Kalau seandainya salat setiap muslim itu benar, khusyuk, sesuai dengan tuntunan Allah, maka tidak ada orang yang berbuat maksiat di atas bumi ini atas nama orang yang sholat. Maksudnya, kalau sholatnya benar, orang mukmin tidak mungkin berbuat maksiat, tidak mungkin melakukan kemungkaran, tidak mungkin melakukan kekejian. Sebab Allah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Artinya bahwa kalau masih ada orang mukmin berbuat fahsya atau ada orang mukmin yang berbuat mungkar, berarti kemungkinan besar sholatnya belum sesuai dengan tuntunan dan tuntutan dari agama Allah SWT. Untuk menjadi orang yang khusyuk, karena orang yang berbahagia, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin, alladzina hum fi sholatihim khashi'un,
untuk orang-orang yang di dalam sholat mereka adalah khusyuk. Berarti yang tidak khusyuk tidak beruntung. Yang beruntung orang yang sholatnya khusyuk. Apa artinya khusyuk? Coba di antara kita tadi ada yang betul-betul nggak ingat apa-apa ketika sholat? Ada nggak? Ya kalau kita nggak ingat apa-apa yang kayak orang gila, mesti ingat bacaan, kan gitu. Iya, ingat bacaannya, ingat maknanya. Kalau nggak ingat bacaannya gimana? Orang sholat itu adalah harus ada. Tapi kalau seandainya ingat pekerjaan sedikit ke sana, asal jangan dari awal sampai akhir ingat pekerjaan saja, sholatnya nggak ingat, nah itu yang nggak benar. Khusyuk artinya tenang. Tumaknina itu tenang. Tidak banyak gerak tumaknina. Ketika orang ruku, diam. Sekitar baca subhanallah. Jangan ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, sehingga tidak ada tenangnya sampai tenang. Karena makna tumaknina itu kalau kita ruku harus ruas semua tulang kita itu ya ruku. Ketika kembali berdiri itu ruas-ruasnya juga sudah tetap berdiri. Jadi sempat berdiri tenang, sekedar membaca subhanallah baru sujud. Kalau yang Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, ini gak sempat untuk bisa membaca subhanallah dengan tenang. Khusyuk itu khusyuk hati menghadap Allah dengan rasa tunduk, tawadu, khudu, dzil. Bahwa kita ini gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Saya menghadap Allah dalam sholat, bahwa kita ini jangan keadaan hina di hadapan Allah. Sudah diberi nikmat yang banyak, masih banyak dosa juga. Ini kan Masya Allah, malu kita di hadapan Allah. Dan tempat yang khusyuk itu di hati, bukan di kepala. Bukan di kepala, bukan di mulut, juga bukan di mata merem. Namanya khusyuk itu ada di hati. Hanya buah daripada kekhusyukan hati ini ada pada seluruh anggota badan kita. Artinya bagaimana? Ya matanya tidak jelalatan ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Enggak. Kekhusyukan tandanya bahwa hati kita khusyuk. Ya, semua anggota badan kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khudu tawadu, sedang bermunajat. Kalau Bapak ketemu dengan orang yang dianggap berwibawa, katakanlah presiden, kemudian ketika bertemu kayaknya nggak enak sambil HP-an menghadap itu, atau sambil jelalatan kesana kemari begitu. Tetapi itulah ada rasa itu pada manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Di antara tanda ikhlas, kalau kita salihkan, itu menyembunyikan khusyuk kita. Jadi bukan seperti bukan, menyembunyikan karena adanya di dalam hati. Nah, nanti ada tanda-tandanya. Sehingga Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah berkata begini, jauhilah khusyuknya orang munafik, yaitu jasadnya kelihatan khusyuk tapi hatinya tidak khusyuk. Kelihatannya sholatnya khusyuk, dia saja, tapi hatinya kemana-mana, jalan-jalan ke pasar, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke kantor dan seterusnya. Hatinya itu kelihatannya khusyuk, tetapi hatinya kemana-mana. Maka tidak boleh berburu-buru kalau sholat itu.
Mengejar jamaah itu nggak boleh keburu-buru. Sebab ketika keburu-buru, apalagi bertugas kemudian lari-lari sampai ketika Allahu Akbar ingatan full, kemudian juga nafas juga belum kembali, dan ini nggak bagus dalam kehidupan kita untuk membuktikan kekhusyuan kita dalam salat itu. Khusyuk iman dan khusyuk nifaq. Tadi khusyuk iman adalah khusyuknya hati kepada Allah dengan disertai rasa mengagungkan Allah. Khusyuk hati ini akan diikuti dengan khusyuk anggota badan. Sedangkan khusyuk nifaq adalah khusyuk yang dibuat-buat melalui anggota badan, sedangkan hatinya tidak khusyuk. Alhamdulillah, jangan sampai kepada khusyuk nifaq. Allah mewajibkan 5 salat. Khamsu shalawatin iftaradahun Allah. 5 salat dalam 5 waktu itu telah diwajibkan. Man ahsana wudu'ahunna wa shallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna. Barang siapa dia membaguskan wudunya, kemudian dia melakukan sholat itu tepat pada waktunya, kemudian menyempurnakan rukuknya. Menyempurnakan rukuknya itu Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar rukuk menyempurnakan. Sami'allahu liman hamidah, berdiri tegak. Jangan sampai belum sempurna kemudian sujud begini. Oh maaf, ini terpaksa ada yang kelihatannya pelan lembut tapi tidak tumanina. Dari berdiri Allahu Akbar pelan. Ini belum, baru Sami'allahu liman hamidah. Ini belum lengkap diam Allah pelan tapi tidak tumanina. Bagaimana tumanina ketika tuanya itu? Ruku Allahu Akbar. Diam sekedar membaca Subhanallah. Sudah diam semuanya. Kalau tadi nggak diam, Allahu Akbar pelan, tapi belum mantap betul sudah sampai Allahu Akbar. Seperti kita tidak dari ruku Allahu Akbar. Ya, ininya masih begini, belum lengkap Allahu Akbar. Ini kan harus mantap diam, sekedar subhanallah. Itu iktidalnya. Maka tuanya menyempurnakan rukuknya disebut situ. Wa khusyu'ahunna, menyempurnakan kekhusyuannya. Karena lahu 'alallahi 'ahdun ayyaghfir. Maka ada janji Allah untuk mengampuninya. Jadi sholat yang demikian yang menghasilkan pengampunan dari Allah. Dari wa man lam yaf'al dzalika wa man lam yaf'al, barang siapa yang tidak melakukan itu, falaisa lahu 'alallahi 'ahdun. Allah tidak memberikan janji apa-apa bagi orang yang tidak khusyuk tadi, tidak menyempurnakan rukuknya. Insya'a ghafara lahu wa insya'a 'adzabahu. Kalau Allah menghendaki mengampuni, ya mengampuni. Kalau Allah menghendaki menyiksanya, ya menyiksanya. Alhamdulillah, orang yang sholat sampai disiksa, maka disempurnakan. Jangan buru-buru. Pekerjaan dan rezeki itu sudah ada bagiannya. Asal kita profesional dalam kerja, wudhu, sholat, semuanya teratur rapi. Jangan dianggap orang malah sholatnya yang keburu-buru demi untuk pekerjaan. Penting pekerjaan harus profesional, harus paling bagus orang mukmin itu, tetapi sholatnya harus dibaguskan. Sebab-sebab sholat khusyuk ada 2 penyebab. Ya. Sebab khusyuk dalam sholat itu ada 2 macam. Pertama, yaitu berusaha mencari penyebab khusyuk itu sendiri dan bagaimana menguatkan penyebabnya. Dan kedua, membuang jauh semua hal yang bisa mengganggu kekhusyukan. Cuma 2. Sekarang yang pertama ini kaitannya yang mendukung khusyuk ada 2, yaitu kekuatan dorongan dan tuntutan dan lemahnya penghambat khusyuk. Yang pertama, kuatnya
dorongan berupa kesungguhan seorang mukmin untuk memahami apa yang diucapkan. Ketika Allahu Akbar, dalam hatinya bilang Maha Besar Allah. Juga dalam hatinya niat, saya ketika takbiratul ihram kita niat, saya niat salat zuhur 4 rakaat jadi makmum karena Allah. Itu kan kalau pakai mulut kan lama, tapi kalau pakai hati kan cepat gitu. Jadi kesungguhan seorang hamba untuk memahami apa yang diucapkan, memahami apa yang dilakukan, mentadabburi bacaan, mentadabburi zikir yang diucapkannya ini, mentadabburi doa, Rabbil firli wa liwalidayya, Rabbil firli warhamni wajhurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu dimaknai Rabbil firli, aku ya Allah, dalam hati mulutnya Rabbil firli warhamni, kasihanilah aku ya Allah, wajhurni, cukupilah aku ya Allah, diberikan kecukupan dalam kehidupan. Selalu menghadirkan perasaan bahwa kita sedang bermunajat, menghadirkan perasaan. Jadi perasaan itu hilang dari diri kita, kemudian pergi ngayarana kemana-mana begitu, nah itu tidak khusyuk. Kalau yang khusyuk, walaupun mungkin istilahnya kelihatannya sih ya ada nyamuk ketika gigit ya di tempat pelan-pelan kan, paling di masa diam saja ada nyamuk atau ada kalajengking di depan, ya dia sadar ya kalau memang sudah merambat ya disuntik dan seterusnya, upaya itu ada dengan jadi tidak menghilangkan perasaan kita sebagai manusia saat sholat. Ada sesuatu yang membahayakan, kita bisa melakukan sesuatu yang tidak membahayakan. Ketika ada di depan istilahnya soft itu ada yang kosong, kemudian dia ke depan, itu bukan wah kurang khusyuk jalan itu, bukan. Jadi itu tetap sebagai manusia, tetapi isinya tetap bahwa dia sedang memiliki perasaan hadir dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyebab kedua ini hilangnya penghamba, itu berusaha maksimal untuk menghilangkan semua yang menyibukkan hati. Jadi aktivitas memikirkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Ada orang, saat bagaimana saya ini kan sedang sholat Allah Akbar, kemudian membuat program, maksudnya bagaimana sedang sholat nanti setelah sholat makan, setelah makan pergi ke sini, dari sini ke sini, ya Allah, tahu-tahu Allahu Akbar imamnya ikut pula, tetapi hatinya kemana? Nah di sini harus menghilangkan itu, merenungi sesuatu yang bisa menjauhkan hati ini dari sholat, itu harus usaha maksimal. Nah, was-was, ada orang was-was ragu-ragu. Was-was ini memang berkaitan dengan seseorang yang entah karena syubhat dia, karena syahwat dia, itu tergantung hati. Ya. Hati ini bisa dipalingkan dari sholat, ya karena syahwat dan syubhat yang dia lakukan. Jangan sampai hati kita dipalingkan dari sholat. Diusahakan. Sebab bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, kalau sholatnya benar akan berpengaruh kepada seluruh tubuh kita, pada sel-sel kita, pada seluruh hati kita ini akan menjadi orang yang sangat baik. Mau memakan yang haram nggak berani. Ya Allah, saya milik Allah, saya berusaha untuk menjadi hamba Allah sepenuhnya. Nah, hal-hal yang menghadirkan kekhusyuan ini sebetulnya ada 33. Ya. Di antaranya pertama, menyiapkan diri untuk menunaikan sholat. Siap. Jadi datang siap, maka jangan sok gaya datang Allahu Akbar. Tenang dulu sambil memikirkan sholat apa ini. Jangan setelah Allahu Akbar tadi
Saya lihat sholat apa ya? Alhamdulillah, kalau buru-buru biasanya kurang bagus. Tenang. Maka di dalam kitab-kitab tasawuf itu ketika kita berangkat menuju sholat bil waqar wasakinah, dengan tenang, berwibawa, gagah, tidak terburu-buru. Karena pengaruhnya nanti ketika mau takbiratul ihram, kalau napasnya masih ya belum tenang, nanti niatnya apa segala macam yang tidak mantap gitu. Jadi bahkan ada orang yang ketika mau sholat itu ada yang ta'awudz dulu, ada yang menggunakan baca syahadat dulu, itu punya alasan mereka. Ya tidak harus. Kalau kata dia, mengapa sih mau sholat syahadat dulu? Takut tadi melakukan hal-hal kesyirikan. Sehingga kalau ada kesyirikan dalam diri saya, istighfar dulu, syahadat dulu, sehingga sholatnya diterima. Maklum saja, wajar, tapi tidak ada keharusan itu. Ya, kita yakin tidak melakukan kesyirikan. Ya, sesuai yang tentu saja. Niat yang benar, menyiapkan diri untuk menerima. Siap, jadi jangan keburu-buru ini. Ya, maka nggak enak kalau sholat sedang ditunggu orang, sholat keburu-buru itu artinya tidak menyiapkan diri untuk sholat ya. Dan sholat itu hanya menunaikan kewajiban saja. Yang kedua, tumakninah dalam sholat. Karena Rasulullah SAW itu tumakninah sampai semua tulang kembali kepada ruasnya. Artinya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu rukuknya tepat, kemudian i'tidalnya tepat. Yang ketiga, mengingat mati saat sholat, artinya bahwa kita sedang di hadapan Allah. Kita akan mati dan kita akan mempertanggungjawabkan semua amal kita. Kita mau masuk neraka atau masuk surga, itu upaya kita harus maksimal itu. Memang karena rahmat Allah, tetapi rahmat Allah itu tidak pernah diberikan kepada orang-orang kafir. Tidak pernah rahmat Allah tidak pernah rahmat Allah diberikan kepada orang-orang yang menantang Allah. Jadi mengingat mati. Rasul bersabda, ingatlah kematian dalam sholat. Karena orang yang ingat kematian adalah lebih layak untuk membaguskan sholatnya. Dan sholatlah kamu seperti seorang yang tidak akan sholat lagi. Artinya seperti sholat yang terakhir. Maka ada imam kadang-kadang sallu sholatal muwaddi'. Sholatlah kamu sekalian seperti sholat terakhir bagi kamu sekalian. Sehingga khusyuk. Yang keempat, mentadabburi semua yang dibaca dan berinteraksi dengan bacaan. Jadi ketika kita baca surat apa, wal asri innal insana lafi khusr, maknanya kita ikuti dan terus ya kita berinteraksi begini. Ketika ada ayat yang berkaitan dengan azab, hati kita juga ikut berlindung kepada Allah dari azab. Dalam sholat Jumat biasanya menggunakan surat Al-Ghasyiyah. Dalam surat Al-Ghasyiyah itu ada kaitan fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum wa inna alaina hisabahum. Ada azab yang pertama, langsung meminta, berdoa kepada Allah, ya Allah lindungilah aku dalam hati, karena nggak boleh ngomong bahasa Indonesia dalam sholat. Rabbi a'idni 'adzab. Ketika ada kaitan dengan hisab, Rabbi hasibni hisaban yasira, ya Allah mudahkanlah hisab saya dengan hisab yang mudah. Ini interaksi, artinya ketika berbicara tentang azab kita mencoba untuk berlindung, ketika berbicara tentang nikmat kita mencoba dengan hati kita untuk bersyukur. Yang kelima, membaca ayat-ayat satu persatu. Jadi jangan terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya hatinya ikut. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatinya ikut. Segala puji bagi Allah. Hatinya mau mengikuti makna itu. Insya Allah kalau itu dilakukan ketika baca doa iftitah, umpamanya itu ngikuti. Ini namanya membaca ayat satu persatu
doa satu persatu, tapi hatinya itu. Jadi nggak boleh terburu-buru, sedang-sedang saja doa. Tapi kalau jadi imam jangan terlalu lama. Kalau jadi imam jangan terlalu lama, kecuali sudah niat sholat tahajud bersama begitu. Sebab nanti kalau model sholat begini lama-lama nanti yang di belakang yang ingin buru-buru boleh jadi ada yang punya kebutuhan dan seterusnya. Itu sedang-sedang saja. Kemudian tadi membaca ayat secara talqin dan membaguskan suaranya kalau bisa, takbir dan membaguskan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i wat-thariq. Jadi satu persatu sambil mengikuti. Harus tahu bahwa ini yang ketiga, Allah menjawab semua pertanyaan doa kita dan doa kita. Ketika kita berdoa, kita tahu bahwa berinteraksi, Allah akan menjawab semuanya. Ampuni ya Allah. Kalau sudah minta ampun, Allah akan mengampuni. Kemudian sholat menghadap penghalang. Ada sutratus sholat. Sutratus sholat itu pembatas. Begini, kalau kita sholat menghadap kiblat kata ayat, bagus ada sutratus sholat. Ini ada pembatasan supaya orang tidak boleh lewat waktu sutratus sholat namanya. Penghalang sholat supaya orang tidak melewati yang itu. Maksudnya supaya kita betul-betul tidak terganggu jika kita sholat. Jadi bila salah seorang kamu sholat, maka dekatlah dengan penghalang atau pembatas sholat. Dekat. Ada yang ingin dekat dengan tembok, kemudian diganggu begitu. Ada yang begitu. Nah, makanya soft pertama itu bagus sekali. Kemudian kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Ada yang lepas tangan ada. Karena ini sebenarnya tidak wajib, tetapi ini untuk kekhusyuan. Bila Nabi berdiri sholat, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Yang ke-10, melihat ke tempat sujud. Jadi bukan melihat ke atas, bukan merem, bukan ke depan, tempat sujud. Rukuk juga bukan lihat kaki, bukan lihat jempol, bukan lihat tempat sujud. Sehingga mohon maaf kalau seandainya tempat sujudnya di situ. Ketika berdiri menghadapnya. Ketika rukuk ya tetap ke situ pandangannya. Gitu. Bukan rukuk kemudian menghadapnya jempol kaki, bukan. Tempat sujudnya. Kemudian yang seperti ini Rasulullah SAW sholat menundukkan kepalanya dan melemparkan pandangannya ke arah tanah tempat sujud itu. Yang 11, menggerakkan telunjuknya. Ini disunahkan menggerakkan saat ketika tasyahud. Orang itu apalagi tasyahud subuh. Tasyahud subuh itu banyak yang ngantuk. Ini sholat subuh. Di samping kadang-kadang itu dikagetkan juga. Sehingga ketika asyhadu an la ilaha illallah, ada yang berusaha untuk angkat ini supaya ingat Allah terus. Tetapi kalau dia nggak begitu nggak apa-apa. Ya, sebab ini perbedaan ulama. Kalau menurut mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah itu mengangkat, jadi menggerakkan itu dari tadinya tidur berdiri jadi mengangkat itu namanya. Kalau yang bisa begitu terus untuk tetap sadar, ya ini menggerakkan telunjuknya, menggerakkan telunjuk lebih hebat dari besi di hadapan setan itu. Jadi ini mengganggu setan tak mengganggu banyak. Jika ada gerakan seperti itu, menurut Rasulullah lebih kuat daripada besi di hadapan setan. Ada surat Ahmad. Kemudian bervariasi dalam membaca surat dan ayat. Artinya suratnya kadang-kadang surat Al-Duha, kadang-kadang surat Al-Sadiq, kadang-kadang surat Al-Tin. Apalagi kalau hafal Quran, ya dicoba untuk mencoba mengikuti ya urutan ayat
ayat-ayat yang ada di dalam surat. Kemudian sujud tilawah, bila membaca ayat yang berkaitan dengan sujud tilawah. 14, meminta perlindungan dari syaitan. Jadi ketika kita sholat, meminta kepada Allah agar melindungi kita dari gangguan syaitan. Ini syaitan ini musuh kita yang benar-benar. Di antaranya musuhnya ini suka mengganggu sholat kita. Yang alim diganggu juga, yang bodoh diganggu juga, semuanya diganggu, jangan dianggap nggak diganggu. Wah, bagaimana sahabat ketika sholat? Jadi yang betul-betul ingat Allah full hati segalanya itu ya Nabi. Kalau manusia biasa masih ada ingat-ingatnya lah. Ya. Tapi yang nggak boleh ingat keluar terus. Tapi tetap ingat keluar, tarik kembali ke persoalan kita. Makanya dengan membaca ini perlu agak kedengaran telinga. Alhamdulillah. Kedengaran telinga sendiri, bukan kedengaran telinga orang lain. Kedengaran telinga sendiri kan tidak mengganggu orang lain. Itu meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian yang ke-12 ini masih dalam bahasa Arab ini, yaitu kita berusaha untuk mengikuti orang-orang terdahulu dalam sholat mereka. Masya Allah, ketika ada seorang yang kena panah, sahabat Nabi kena panah, itu ketika mau dicabut itu waduh merasa sakit, maka dia minta, saya mau sholat, ketika sholat cabutlah, konsentrasinya kepada Allah. Masya Allah, dicabut karena panah itu kan ada bobolannya, ada panjang di ujungnya, ketika ditarik itu sakit. Tapi ketika menghadap Allah dicabut, Masya Allah, bisa begitu. Itu para sahabat. Demikian hebatnya mereka, pantas menjadi generasi pemenang karena sholatnya benar. Kemudian bapak-bapak dan ibu sekalian, sebentar lagi. Yang ke-16, mengetahui keutamaannya khusyuk dalam sholat. Ya, tadi hadisnya disebutkan dalam riwayat Muslim, ma min imri'in, tidaklah seorang muslim tahduhu sholatul maktubah, ketika datang waktu sholat fardu, kemudian fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia membaguskan wudu'nya, wa khusyu'aha, berusaha membaguskan khusyuknya dan rukuknya, kecuali akan menjadi baginya ini sholat tersebut kafarah lima qablaha, menjadi penghapus dosa yang telah lampau. Jadi kalau khusyuk itu akan mendapatkan ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-17, berusaha untuk doa di tempat kita, khususnya di tempat kita sholat. Maksudnya dalam sholat kita banyak doa. Kalau seandainya sujud lama, ya kan, sujudnya lama imamnya, kitanya sudah ada yang membaca Subhanallah Rabbiyal A'la wa bihamdi sudah 3 kali, imamnya bisa banyak berdoa, bisa pakai bahasa Arab dari Al-Quran. Tapi kalau dalam hati banyak berdoa, di antaranya dalam sujud itu doanya minta istiqomah, minta husnul khotimah, minta diampuni, minta rezeki yang banyak, dan jangan lupa minta rezeki yang banyak di saat tua. Itu so ada setelah masa tua rezekinya tambah sedikit, betul kan? Nah ini setelah ya Allah, Allahumma ja'al awsa' rizqi 'inda kibari sinni, ya Allah, ya Allah jadikanlah rizkiku yang luas saat aku sudah tua. Sudah tua nanti pensiun. Nah ini kalau bagaimana pensiun tapi malahan tambah kaya, itu gimana? Minta kepada Allah. Oh nggak pernah minta, jadi kadang-kadang tahu setelah pensiun banyak yang mati cepat. Zikir yang ke-8, zikir yang ada dalam hadis-hadis ya. Jadi waktu sujud bagaimana, waktu kerja bagaimana, waktu duduk antara dua sujud bagaimana, itu terus berusaha untuk berdoa dan zikir.
Kemudian yang ke-19 ya termasuk menghilangkan hal-hal yang membuat kita tidak khusyuk. Ya, di antaranya tadi gambar-gambar, dan jangan sampai ada gambar-gambar yang membuat ganggu kita. Orang Arab mungkin terganggu dengan gambar tulisan Arab yang indah-indah, jangan ada kalau bisa. Tapi Ustaz, bagaimana tuh di Masjid Nabawi tulisan Arab mulu itu? Ya, itu sudah ada karena gambarnya itu kan ke depan, sedangkan orang sholat lihatnya ke depan atau ke bawah, jadi tidak kelihatan. Tulisannya, jadi ada alasannya mas mereka. Itu ada gambarnya, ada tulisannya. Itu di depan Masjid Nabawi itu, di depan mihrab itu nama Nabi semuanya itu dengan ayat nama Nabi As-Sadiq, Ahmad, Muhammad, Al-Mahi dan seterusnya itu bisa dilihat. Yang ke-20 jangan sholat yang pakai gambar-gambar kayak manusia, binatang, apa yang membuat orang lain terganggu. Jangan sholat yang ke-21, jangan sholat sedangkan hidangan sudah tersedia dan baunya menyengat. Nah itu, kalau baunya menyengat kemudian kita pas lapar ingatnya makan atau bukan ingat sholat. Kemudian yang ke-22, jangan sampai kita sholat kita menahan ingin ke kamar kecil. Wah, takut wudhunya udah sholat dulu, tapi padahal pengen ke kamar kecil. Jangan, itu nggak akan membuat dan setan itu pintar. Ya, pas orang-orang sholat itu entah itu dia intip-intip, mohon maaf, lubang kencing sehingga ingin kencing ada saja itu. Padahal baru kencing, kadang-kadang intip lagi itu setan itu, balik aja. Kadang-kadang kentung dan sudah tenang aja. Kalau kentung wudhu lagi terus baru sholat. Biasa. Kalau menjelang subuh memang rata-rata kan kita ingin buang air kecil buang besar itu biasa, nggak apa-apa. Kalau dulu baru sholat tenang. Yang ke-23 jangan sholat dalam keadaan ngantuk. Ya, kalau ngantuk berhenti dulu. Sholat isya ngantuk, sudahlah tidur dulu sebentar, istirahat, baru sholat isya. Asal sholat isya itu jangan sampai lebih dari tengah malam. Waktunya ya sebelum jam 12 lah. Ya. Kalau sudah lebih dari itu ya sama aja, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sebelum jam 12 malam. Kemudian jangan sholat di belakang orang yang sedang tidur. Orang tidur sholat, makanya di dalam sholat ya jangan ada yang tidur di barisan pertama itu. Langsung yang repot itu kadang-kadang setelah sholat Jumat itu kalau wah pakai geletak semuanya, kemudian ada yang mau sholat sunnah bahagia kan agak repot. Sekali lagi, kemudian jangan sampai kita ini sholat kemudian karena ini sibuk dengan membersihkan ini, kan kadang-kadang di karpet itu agak ada ini kayak kerikil-kerikil kecil itu debu itu loh, sehingga naik, jangan sampai. Makanya ini orang-orang yang sebagai DKM ini harus menyiapkan agar bersih betul. Baunya juga jangan sampai bau kok tambah salah masuk itu baunya aneh ini, jangan sampai itu. Ya dibersihkan, diwangikan, itu pahala besar. 26 yaitu jangan sampai mengganggu bacaannya, jangan mengganggu kekhusyuan orang lain. Ada yang baca aduh itu juga jangan sampai mengganggu. Yang ketujuh, jangan sampai tengok-tengok. Memang kalau nengok ke kanan batal nggak?
sholat batal nggak? Tengok lirik kiri lagi batal nggak? Kalau sekali-kali enggak, kalau kecil nggak baik ini ya batal ya. Kalau enggak kaki itu makruh nggak bagus itu. Tenang saja loh. Ada sih orang sedang Allah Akbar. Ini ngapain itu? Jangan ikuti yang begitu. Ya. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, la yazalullahu azza wa jalla muqbilan ala abdi. Allah masih tetap akan menghadap seorang hamba. Wa huwa fi sholati, ketika dia sholat. Malam yaltafit, selama dia tidak menoleh. Fa in tafata, kalau dia menoleh, maka Allah tidak lagi memperhatikan. Jadi Allah memperhatikan, kita sedang sholat itu diperhatikan oleh Allah. Tapi ketika sudah ada menoleh ke kanan atau ke kiri, Allah meninggalkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ke-8, ada murafil basar ila sama, tidak melihat ke langit. Ya, pas tulisannya bagus. Allahu Akbar. Jangan. Ya. Yang ke-29, jangan kalau terpaksa, ya harus meludah, karena kadang-kadang ada sesuatu boleh jadi. Yang namanya manusia itu manusia macam-macam. Ada ingin meludah, maka jangan sampai meludah ke depan. Kalau meludah, kalau punya sapu tangan, pakai sapu tangannya, kemudian dimasukkan di dalam itu. Jadi bersama sapu tangan. Yang ke-30, kalau ada menguap. Nah, ketika menguap itu mencoba untuk menahan, jangan sampai terbelah dulu. Ditahan. Idza tafa'aba ahadukum falyaludahu mastata'. Kalau ada seseorang mau menguap, hendaknya dia menahannya sekuat mungkin. Enggak boleh menguap. Jangan sampai malahan dibuka bunyi lagi. Wah. Ada wajib sholat tidak tolak pinggang dalam sholat. Ya, Allah Akbar. Nggak boleh itu. Nah, Rasulullah SAW melarang bertolak pinggang waktu sholat. Kemudian yang berikutnya, meninggalkan tutup di muka. Jadi begini, kalau kita sholat jangan sampai mukanya kita tutup, entah itu karena pakai masker atau apa begitu. Ya, waktu pakai masker sebelum sholat, tapi ketika sholat dibuka. Nah, itu sebaiknya ini, karena Rasulullah SAW melarang orang pakai tutup muka ketika sholat. Ya, karena ketika sholat itu ketika sujud yaitu anggota tubuh yang sujud itu ya jidatnya, kemudian hidungnya, kemudian telapak tangannya, kemudian dengkulnya, kemudian jari-jari kakinya, itu semuanya nempel di jari. Jadi jangan pakai itu. Saya kira ini 32 hal yang bisa akan menjadikan kita berusaha untuk khusyuk. Masih ada lagi sebenarnya tentang yang terakhir itu, yaitu tidak meniru binatang. Maksudnya binatang itu ada binatang seperti burung. Kalau burung itu ada patuk menotol itu. Nah, itu maksudnya tidak seperti burung ketika menotoli atau mengambil makanan itu kan nah, itu maksudnya jangan sampai seperti orang yang seperti burung sedang mematuk makanan. Juga di dalam ini sujud dan seterusnya, jangan sampai mengikuti binatang. Gimana iftirah sabuh itu? Ya, kalau binatang itu kalau sedang ini kan begini semuanya. Kan binatang kalau perlu, jadi kalau jangan sampai seperti ini dua-duanya begitu dan lain sebagainya. Maksudnya kakinya di sini dua-duanya menghadap tangannya. Ada yang ini kan kayak sebenarnya sujudnya
yang ini dilarang untuk mengikuti dan menyerupai binatang dalam waktu sholat. Bapak-bapak sekalian, waktu yang habis, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, ada yang mau tanya? Satu aja, mungkin ada yang tanya. Ada pertanyaan? Ini nggak ada ya? Baik, mari kita kira ini dengan membacakan doa. Allahumma la tadafi man yusna hadha al-fadila ufata wa la amanina fadlta wa la marida illa shufaita wa la hadisa fawaidu ya ila fadila shufaita ya rahman Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa hukmika Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma yarhuna Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma yarhuna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun